Setiap orang memiliki berbagai macam prioritas dalam hidup. Untuk mewujudkannya, diperlukan usaha dan kerja keras agar semuanya dapat berbuah manis. Namun, semuanya pasti tidak akan mudah untuk dilewati karena pasti selalu ada kendala yang dihadapi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Sekian lama kebijakan PPKM level 4 dan 5 diberlakukan. Efeknya, banyak kalangan sosial yang terdampak olehnya, termasuk di bidang pariwisata yang menyebabkan banyak tempat wisata yang tutup untuk sementara waktu. Beruntungnya kebijakan yang diberlakukan membuahkan hasil. Keadaan yang sebelumnya gaduh perlahan mulai meluluh. Seiring dengan keadaan yang terus membaik, beberapa tempat wisata pun mulai dibuka dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan. Berbekal informasi yang diterima, beberapa tempat wisata di daerah Bandung sudah mulai dibuka. Berhubung telah lama saya tidak mendinginkan jiwa karena berbagai macam tuntutan yang harus dilaksanakan, saya mencoba untuk pergi ke salah satu tempat wisata di daerah Bandung yang sudah resmi dibuka. Dengan berbagai macam pertimbangan, pilihan pun tertuju ke salah satu tempat yang belum terlalu terkenal di daerah Parongpong, Bandung, yaitu Curug Bubruk. Menurut saya, pilihan ini merupakan pilihan yang terbaik, karena pergi ke tempat yang jauh dan terkenal sudah pasti akan lebih beresiko. Untuk akses ke tempat ini bisa dibilang cukup mudah. Jika teman-teman pernah pergi ke Dusun Bambu, maka pintu masuknya ada di tempat sebelumnya. Selain itu, di Google Maps juga sudah tercantum informasi mengenai Curug Bubruk. Untuk biaya parkir dan tiket masuk, teman-teman cukup membayarnya per hari sebesar Rp5.000, dan untuk camping, teman-teman cukup menambahnya sebesar Rp20.000. Untuk bisa sampai di Curug Bubruk, kita harus melewati perumahan warga dan menuruni perkebunan. Seperti biasanya, ada Zulfikar yang menemani perjalanan kali ini. Setelah melewati perkebunan warga, kami kemudian menyusuri rawa-rawa yang di dalamnya terdapat sungai kecil yang airnya cukup jernih. Beberapa orang di sana menikmati indahnya alam sembari memancing dan bercengkrama. Di sepanjang mata memandang, terhampar rumputan hijau yang membuat perjalanan semakin menyenangkan. Tak membutuhkan waktu lama, kami pun akhirnya sampai di Curug Bubruk. Kami terbius dengan segar dan tenangnya alam di sini. Karena kami berangkat dan tiba pada sore hari, maka keadaan di sini pun cukup sepi. Menyisakan kami berdua, pemilik warung, dan para pekebun yang hilir mudik silih berganti. Tak lupa pula, kami mendirikan tenda sebagai tempat kami untuk berkemah.
Tata kelola ruang di sini cukup baik. Di sekeliling tenda kami terdapat tanaman hias serta kursi dan meja untuk pengunjung. Jika kita sedikit berjalan ke atas, terdapat pula saung yang bisa digunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Selain itu, terdapat toilet dan warung untuk mengakomodasi kebutuhan kita di sini. Sore telah berganti menjadi malam. Pada kesempatan kali ini, kami sedikit berimprovisasi untuk tidak menggunakan kompor dan gas untuk memasak. Sebagai gantinya, kami membeli kayu bakar kepada warga di sini untuk menghangatkan malam dan juga memasak. Sedang apa, Pak? Hah? Sedang apa? Gali untuk perapian. Asik. Itu sistemnya kayak gimana, Pak? Jadi sistemnya itu ada 2 lubang. Kita kasih terowongan, yang satu buat itu jalannya udara, oksigen masuk biar apinya nyala. Terus lubangnya yang satu itu apa lagi, Pak? Yang satu buat di api unggunnya. Oh, api unggun. Oke, Pak, semangat. Karena ini merupakan kali pertama kami buat api unggun ketika berkemah, maka cukup lama pula api untuk menyala. Berbagai macam metode sudah kami coba untuk bisa menghidupkan api. Baru setelah sekitar 1 jam berlalu, api akhirnya menyala, dan penantian kami pun akhirnya terbayar sudah. Kami menikmati hangatnya api unggun sembari makan malam, diiringi suara air terjun yang tak pernah berhenti. Setelah makan kami habis, hujan pun turun, dan kami pun baru tersadar bahwa hanya ada kami berdua di sini. Sebelumnya, ada 1 orang warga lokal yang menjaga tempat ini sembari mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Namun karena hari ini bukan weekend dan kondisi di sini juga cukup sepi, mungkin si bapak tadi memutuskan untuk pulang. Entah mengapa, suasana malam di sini sedikit berbeda. Di sekitar sini, saya merasakan seperti ada orang lain selain kami. Padahal hanya ada kami berdua yang berkemah di sini. Mungkin ini hanya perasaan saya saja. Saya pun tak ambil pusing dan memilih untuk tidur. Pagi pun tiba. Meskipun sunset dan sunrise tidak dapat terlihat di sini, namun ketenangan yang didapat bisa menjadi pengganti yang sepadan. Sinar mentari yang terhalang oleh tebing membuat pagi kami terasa dingin. Namun tak apa, toh kita masih memiliki persediaan kayu bakar untuk memasak dan menghangatkan badan. Setelah sarapan dan membereskan perapian, kami pun berjalan ke sekitar curug untuk menikmati keindahannya. Tak lupa bagi kami untuk take foto dan video untuk dokumentasi. Di beberapa sudut, terlihat beberapa orang yang datang ke sana kemari untuk sekedar menikmati dan melepas penat dari berbagai macam kegiatan repetitif yang telah mereka jalani. Setelah hari sudah dirasa siang, kami pun kembali ke tenda. Pada hari itu, kami tidak cepat pulang. Kami memilih untuk beristirahat serta berleha-leha karena kami sadar bahwa setelah dari sini, kami diharuskan untuk kembali ke realitas yang padat di tiap harinya. Dalam menghadapi berbagai macam kegiatan dan rutinitas yang repetitif, ada kalanya kita berada pada titik di mana rasa jenuh memenuhi pikiran dan hati kita. Dan ketika kita berada pada titik tersebut, maka self-healing adalah obatnya. Bagi saya sendiri, back to nature merupakan salah satu cara untuk merefresh pikiran dan jiwa
dari berbagai macam kesibukan dan tekanan yang sudah bahkan sedang dijalani. Dan setiap orang memiliki self-healingnya masing-masing. Jadi, jika kamu berada pada titik tersebut, seperti apa self-healing yang biasanya kamu lakukan? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian catatan perjalanan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika video ini dirasa ada yang kurang, kalian boleh kritik di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat dan salam lestari. Ayo Nyan. Yuk. Tuh.